biasa kita aturkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita semua dan mengubah zaman dari jahiliyah menuju Islam ya. Para undangan yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membawakan acara hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian silsilah, sambutan, doa haul, tausiah, dan doa penutup, dan ramah tamah sekaligus makan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan acara hari ini berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pembukaan telah kita lewati bersama. Untuk acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Ibu Siti Jenab kepada saudari Siti Jenab, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih kepada Ibu Siti Jenab
Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, keimanan yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan haul. Pembacaan haul ini dipimpin oleh Bapak Ustadz Rusli MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Kepada saudara Bapak Takbiratul Akbar SPD kami persilahkan. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kita semua umat Islam. Bapak-bapak dan ibu serta sapo sisa kumanan, sapo kiwa kumanan engkai hadir ya. Pertama-tama atas nama perwakilan, bukan mewakili, tetapi atas nama perwakilan tim penyelenggara atau pelaksana halal bihalal keluarga besar Durapa Sebauna. Hari ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih atas kehadiran sapo-sapo kumanan, sapo season, kemudian sapo kedua, orang tua kita, terus orang tua kita hadir hari ini, yaitu Ibunda Haja Sahel, sapo season atau ya, beliau ada duduk di bersama Ibunda Haja Sino. Kemudian ucapan terima kasih juga kehadirannya perwakilan dari Sapo Kidul. Sekalipun memang untuk tahun 2025 ini kita tidak mengundang semua, karena untuk tahun ini kami tidak memegang atau tidak ada data yang kami pegang. Sapo Kidul Makadenika, Sapo Kidul belum, dan ini yang kita kenal, yang kita tahu. Itulah yang kita undang, dan memang waktunya cukup singkat. Memang selayaknya pelaksanaan acara halal bihalal ini kita lakukan, seyogyanya kita lakukan adalah pada tanggal 3 April 2025. Artinya masih dalam suasana hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Tahun kemarin kita lakukan atau kita laksanakan halal bihalal pertama adalah hari ketiga Lebaran Idul Fitri, sehingga semua sapu-sapu yang jauh dan bertepatan libur banyak yang hadir. Nah, kalau kita melihat kehadirannya hari ini memang sebagian besar sapo serta tidak hadir. Kalau jumlah sapo serta itu adalah 40 dari keturunan generasi pertama, yaitu Durapa Sebauna. Dari 6 bersaudara, semua jumlah masa posisi itu 40 orang, kalau tidak salah, 40 orang. Berbeda tahun ini 2025, kami juga mengundang bukan saja cucu tetapi cicit yang sudah berkeluarga. Kalau kita jumlahkan semua yang hadir, jika hadir hari ini, itu luar biasa. Nah, itu lebih 100. Karena yang masuk di dalam grup berapa Sebauna itu jumlahnya baru 57 orang. 57 orang. Nah, yang kedua, ucapan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan nanti, selama pelaksanaan halal bihalal
yang kami laksanakan atas nama tim penyelenggara halal bihalal keluarga besar Durapa Sebahuna mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Ya, ini hadir juga Bapak Abdurrahman Cabe mewakili keluarga besar, karena beliau ini orang tua. Kalau Kersiputi, berbicara Kersiputi memang sentral keluarga kita. Masa posisi ini sebab persapo kedua. Tomatoana beliau sebab tomatota masa posisi ini. Sehingga dengan Pak Abdurrahman Cabe pada hari di Makope Sapo Kedua itu memang masa posisi man tomatota. Insya Allah kami rencanakan untuk halal bihalal yang ketiga tahun 2026, mudah-mudahan tepat waktu 3 hari dalam suasana lebaran, insya Allah kita akan laksanakan lagi. Artinya tidak menunggu lagi setelah hari lebaran ini kan sudah tanggal 8. Iya, tanggal 8, sehingga kantor saja pegawai-pegawai masuk hari ini. Kebanyakan dari keluarga kita juga pegawai, jadi ada sebagian besar yang tidak masuk atau tidak hadir hari ini. Nanti kami juga minta kepada Bapak Ishak sedikit panjang lebar menyampaikan tentang silsilah keluarga kita sekaligus sambutan beliau, karena memang saya sendiri sebagai pribadi baru tadi malam saya tahu bahwa memang keturunannya Durapa Sebahuna mulai dari Dato Kari sampai keturunan berikutnya, generasi berikutnya masih banyak yang belum kami tahu. Kemudian yang terakhir laporan tentang dana, ya, kontribusi pembayaran setiap kepala keluarga dari masa posisi itu 40 orang ditambah dengan cicitnya yang sudah statusnya berkeluarga kawin. Alhamdulillah juga ikut berpartisipasi, berkontribusi, menyumbang dalam acara halal bihalal yang kita laksanakan untuk tahun 2025 ini, sehingga total dana kontribusi berjumlah 7.900.000. Dibanding tahun kemarin, memang untuk adalah masa posisi ini berkontribusi setiap kepala keluarga, jadi cuman di angka 3 juta lebih. Alhamdulillah untuk tahun 2005 ini sudah melebihi. Total semua adalah 7.900.000. Pengeluaran kita adalah konsumsi, kemudian tenda, pengeluaran lainnya. Kenapa saya mewakili tim penyelenggara hari ini tidak melaporkan secara detail? Karena masih ada pembayaran yang tak terduga. Jadi nanti setelah acara ini insya Allah kami akan mengupload langsung ke grup jumlah total dana sampai apa-apa yang anggaran yang kita keluarkan pelaksanaan halal bihalal. Mungkin yang terakhir kali ini adalah sekali lagi kami atas nama tim penyelenggara atau pelaksana halal bihalal mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada Saposition yang berkenan meluangkan waktunya kembali hadir untuk halal bihalal yang kedua kita laksanakan tahun 2025. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Bapak Takbiratul Akbar atas sambutan dan laporannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan mewakili keluarga besar Durapa Sabauna sambil menyampaikan beberapa silsilah dari keluarga besar Durapa dan Sabauna kepada Bapak Ustadz Ishak SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat yang kita rasakan pada hari ini. Bagaimanapun banyak duit, banyak makanan, namun ada sehat, liur, pahit, ada kawa makan. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk mengikuti sunnahnya hingga akhir daripada hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sini tomotaku kemanang hadiri sudah seruku sapo sisarku sapo keluarku, kemudian cucu. Semoga dapat barakah Allah Ta'ala sinina jama-jamata makoto paro yeso si puluh-puluh ki madepunga dalam rangka haul kedua daripada nenek atau kai Durapa dan nenek Sabauna, nenek Una. Kemudian ada juga hadir daripada cucu daripada saudara nenek Una, yaitu ada Paman Abdurrahman Cabe, ada dari Paman Tahir. Perlu diketahui bahwa kita ini ada dua suku, Banjara Sibawaogi. Banjara yang boleh pegang ya? Iya, Senge Dato Anang Abdurrahman. Anang Abdurrahman aslinya Banjar, cuma kada tahu kan Banjarnya Banjar apa? Apakah Palehari, Martapura kan? Tapi dengan semalam waktu almarhum Paman Samsudin berkisah, Yarsidin itu orang Martapura, orang Keraton. Keraton itu pas saya angkat. Ulun ke Martapura pernah pak kesatumpul. Cuma kata-kata takut. Nah, di situ bahwa dato kita namanya Anak Abdurrahman. Anak Abdurrahman punya istri namanya Dato Samsiah. Dato Samsiah ini aslinya dari Penrang, dari Sulawesi Selatan. Nah, dua provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan menyatu. Ketemunya di mana? Di Wedalan Tanah Bumbu Selatan. Itu disegel kai Durapa, nenek apa itu segel tanahnya itu 1940 berapa itu? Belum merdeka Indonesia, 1939 ke 1940. 1941 itu Kawedanan Tanah Bumbu Selatan. Ungkapnya berhasil Tanah Bumbu. Alhamdulillah sekarang terwujud menjadi kabupaten Kawedanan Tanah Bumbu Selatan. Nah, mereka bertemu di daerah Kasipute ini di Batu Licin. Nah, dari pernikahan Dato Anang Abdurrahman dengan Dato Samsiah memiliki 4 anak, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya wallahu a'lam bujurat kada. Mudah-mudahan bujur lah, ada salah. Yang pertama anak beliau namanya Abdul Ghani, nenek Ghani. Ini Dato Ulur, nenek Tahir. Kemudian Dato Peseng atau Dato Hamsin,
yang ketiga nenek Hayang, dan yang ketiga Sabruna atau nenek Una. Datuk Gali ini punya anak namanya Asmail, nenekku, nenek Mai. Wak Mai. Nenek Mai punya adik namanya Usman, tapi masih kecil, masih anak-anak meninggal dunia. Dari Asmail, nenek Mai punya turunan 6 anaknya. Yang pertama Paman Tahir ada di situ. Yang kedua Haji Mastiha, emakku. Yang ketiga Samani, almarhumah, mantan istrinya Haji Senani. Yang keempat Ponda, Mama Mbok Nacewang. Yang kelima Haji Nata di Samarinda. Yang keenam yaitu Paman Kamarudin atau Karudin Mbok Naimuna. 6 saudara. Itu dari jadi kalau ada hadis ini Sapo Kidwata. Kalau itu Mas Sapo Kidwata. Sabaklah bapakku Ismail sebab Ismail Mas Saposi sendiri. Kemudian dari nenek Mesem itu punya anak 6 orang. Yang pertama namanya Wak Musa, makna yang senam di Sepunggur, almarhum sudah Wak Musa. Yang kedua Wak Saleh, mamanya Haji Hadir, penghulu di Batu Licin, atau mamanya Haji Abdul Hamid, bininya Wak Jagir dulu, Wak Saleh. Yang ketiga Wak Sia, mamanya Aceh Juhadi, Wak Sia. Yang keempat Wak Rukang Masruhan, mamanya itu ada kakak Setia atau ada Setia itu. Yang kelima Bahrullah, yaitu almarhum Haji Bayu yang punya anak namanya Abdul Latif, Abdul, Rumi, Pak tadi pada Mesir Surah. Nah itu masa Pokidoma nanti. Kemudian nenek Hayang punya anak namanya Mulking Waking, almarhum Rati Mupaya, Raja memang anak mati. Kemudian ada namanya Madiu, mana nenek adalah Saleh Mahmudi, namanya almarhum Mahmudi. Yang ketiga Wak Nahara yang pernah tinggal di Kota Baru, mamanya Wak Rohani, neneknya adalah Tarape. Saya tahu semua. Kemudian ada Haji Mata almarhum juga, mamanya Paman Lati, Paman Misbah, Paman Hemang. Ada juga saudaranya itu yang meninggal namanya Lacari, meninggal sudah waktu masih bujang. Kemudian yang kelima almarhum Muhsinin Wak Sining, punya anak 3 anak. Yang pertama Paman Abdul Samad di Kota Baru di SLB. Yang kedua Abdul Hamid almarhum, baru Abdul Rahman Cabe yang ketiga. Jadi Ulun masih ingat karena Ulun sekarang berapa umur ya? Dia lanjut ke 52 sudah. Kemudian keturunan yang keempat daripada nenek Hamzah, anak Abdul Rahman dengan Dato' Samsiah, yaitu Sabauna, nenek Una, punya anak 6. Yang pertama Wak Sulet almarhum. Kemudian ada adiknya meninggal masih kecil, baru bapak saya Ismail. Kemudian Haji Sino, alhamdulillah masih panjang umur beliau, masih sehat. Yang keempat almarhumah Wak Dalek Haji Dalemah. Dan yang kelima adalah Wak Sabaniyah, sekarang dalam kondisi diberi rahmat oleh Allah, diuji dengan kesabarannya. Mudah-mudahan beliau tabah menerima segala ujian dari Allah, dan mudah-mudahan beliau nanti husnul khatimah, itu yang kita harapkan. Dan yang kelima almarhum Wak Suding Samsudin. Punya anak ada 5 ya, laki-laki itu Bingarangi lah sama lah Hasan almarhum, saya dimatiin satu setero Al-Fatihah. Abdul Salam. Kalau tidak, mohon maaf saposisen takbir, saya pernah hitung sepupu kita itu 38, tapi sudah 3 orang meninggal. Pertama Abdul Salam, kedua Bapak Iriansa, Kak Iyang, yang ketiga Haji Mased yang baru-baru ini. Mungkin kalau itu tinggal berapa lagi? Dari 38 dikurang 3, 35 ada lagi.
Nah, dari Ismail cuma satu anaknya. Iya ada itu lah Icep. Tapi itu lah si Icep. Iya. Si Icep nih, anak si Icep, anak tunggal. Iya. Ya. Kalau mereka perpelontor bilang melihat situasi si tengah 10 nih, dia kurang efektif nih. Padahal mereka makturoni waktu tetap kita mengharap. Mega walaupun si jangan nong Dato Hamsen yang mesin wajib itu anaknya ada Senani almarhum nih, Ngeman almarhum nih, angka Yohana Baya Sena Rusni ya misalnya Makitoni almarhum nih. Jadi nah itu yang perlu sebutkan itu Sapo Kidota ya, Sapo kedua, Sapo sisi, Sapo kedua. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi isi puluh makwe pada season ini. Ada yang karena fokus ini. Dia gak hadir di jago, 2 jago berbicara nih. Dia gak hadir nih. Ada biasa dia hadir. Iya. Jadi perlu dibikin latihan. Silsilah itu dari keturunan siapa ini ya. Itu yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, itu yang kita harapkan. Dan saya minta panjang umur. Ngapain panjang umur kalau kita masih belum bisa taat kepada Allah, istiqamah dalam kebaikan. Itu yang kita minta, istiqamah dalam kebaikan, terutama ya bakti kepada orang tua, salat 5 waktu jangan ditinggal. Saling yang dulu kita laksanakan ya. Kemudian perbaiki hubungan kita sesama, baik keluarga, tetangga dan sebagainya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu bikum wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ishak SPDI atas sambutannya mewakili keluarga. Saya secara pribadi kalau urusan silsilah mohon maaf, kemungkinan ada yang statusnya paman bisa dipanggil kain, karena terus terang aja untuk sapo-sapo ini yang kadang-kadang cuma tampil saja di depan, itu kita tahu. Kalau sampo ini cuci bihit lah, kurang paham. Mudah-mudahan dengan tadi dibacakan silsilah sedikit, setidaknya kita lebih tahu dengan keluarga sendiri. Jangan sampai nanti di tengah jalan ya enggak ketemu sama beliau ternyata berkeluarga ya. Kemudian kita lanjutkan acara selanjutnya adalah tausiah halal bihalal yang akan dibawakan oleh Ustadz Mada Ali Malik SPDI. Kepada Ustadz Mada Ali Malik kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ini, mungkin sudah lapar ini, karena waktunya sekarang sudah menunjukkan pukul 11.38. Yang saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah belum berdiri di sini karena diminta oleh saudara kita panitia untuk sedikit menyampaikan tausiah. Tapi tentunya ulun kada bertausiah ya, untuk sedikit saja memberikan ada apa cerita belakang di mana menyangkut
hadis dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun di hadis masih di ayat benar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah karena atas limpahan rahmat, inayah, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, tempat haul orang tua kita, nenek kita yang tercinta, dan tentunya kegiatan halal bil halal agar kita saling bertemu, saling bersilaturahmi. Kemungkinan ada yang belum saling mengenal, mungkin pada hari ini akan mengenal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ishak tadi, menyampaikan bahwa tentunya keluarga bersepupu kita itu 38 bersepupu sekali, 38 sudah meninggal, 3 orang berarti 35. Nah, belum dihitung ya cucu dan cicit. Nah, ini yang jadi masalah, ini bersepupuan aja ya ada yang kada pinanduk, sudah kada tahu, apalagi cucu. Nah, jadi kemanakan ada yang sudah kada tahu. Nah, inilah pentingnya kegiatan halal bil halal. Pada kesempatan ini diadakan ini halal bil halal yang kedua. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa berniat untuk melaksanakan di tahun akan datang. Yang penting niatkan aja dulu, insya Allah panjang umur. Kalau pian mau panjang umur, niatkan dari sekarang. Ya Allah, aku ingin melaksanakan halal bil halal yang ketiga, keluarga durapa sebangunan durapa. Insya Allah panjang umur. Jadi kalau insya Allah panjang umur. Nah, terutama di hari ini kita bersilaturahmi. Ujar di dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyusatalahu bi rizqihi wa yusalahu bi asarihi wal yasir rahimah. Niki melok atau napuji ya, mahabbah, kata-kata ahabba suka, eroi napa sempo dalena biasanya dale ya beda, tapi dalam hal ini banyak orang mengira itu dale duit. Nah, oke lah duit. Ini merong mega duit, nah kaya. Kemudian mau panjang umurnya, maka perbanyak silaturahmi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berniat bersilaturahmi pada hari ini. Kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanyaki duit kita. Ini hadis. Nah, saya di hadis. Nah, itu yang penting ulun sampaikan, bahwa perbanyaklah kita bersilaturahmi kalau kita mau dipanjangkan umur,
dimurahkan rezeki. Ya, terutama anak-anakku anure. Nah, perbanyak silaturahmi, kunjungi paman-pamannya, terutama yang banyak duitnya. Insya Allah kalau boleh bawa amplop, insya Allah. Kalau mau ke Pondok Butun ada tuh, insya Allah. Insya Allah. Nah, salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memberikan syafaat nanti di hari kemudian itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita doakan orang tua kita di sini. Ada di sini ya, anak dari Nurapa Sabunda, kita doakan selalu panjang umurnya, diberikan kesehatan dan semua keluarganya. Kemudian yang kedua ada Wania, sahabatnya. Mudah-mudahan ini beliau tidak sempat hadir, tidak bisa hadir karena masih dalam kondisi sakit. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, panjang umur dan seluruh keluarganya. Dan semua kita semuanya di sini mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki, berkat daripada silaturahim. Kemudian yang kedua ulun mau sampaikan, ini yang sangat penting ini. Di dalam Al-Quran disampaikan, Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pakko ini cara menjagai keluarga ini, terjagai alih tanjolo. Dalam hal ini ada pasabar betai mata neraka, pasabar dena natiwi kuncina. Pada sampaikan Pak Ishak tadi di akhir-akhir ada kalau lupa masuk pajaknya sembahyang intinya. Tapi kau tahu, dia kada sembahyang masuk pajak tutup karena sujud tutup alena nasi alena. Padahal dia nak dia sujud, tak tahu buruan alena ada. Tapak itu yang tapak itu ye bayangkan si itai sujud. Nah ini nareko angka keluarga menyampaikan asum pajak ke ada tamacai. Nasabah, nasayang itu. Kata kau ibu dangin kada amure naga asup pajak di pangan, asup pajak di nore. Leton jawaban. Ini nanas masuk pajak. Astagfirullah. Rona makasila de ini dia pada dijagai alih. Aja kami tahu perturun kita terima atau kada terserah saja. Yang penting dia sampaikan aja asup pajak ini. Alangkah indahnya di dalam rumah itu semuanya sembahyang. Kasihnya Ustaz Latif nareko angka anak tapanakai dengan sumpahnya lebih ipakai kalau rasa pakai mungkin puluhan kali lah. Karena kalau anak yang kada sembahyang dijual kada ada yang mau beli, dipotong dijual dagingnya kada ada yang mau beli, kada ada harganya. Bujur juga. Tetapi kalau kambing kemudian tak usah dipotong,
langsung ada siapa yang mau menukari 2 juta langsung ditukar Rosemary ya. Kalau Pak Rosemary sekarang ini 3 juta harganya kambing, apalagi kalau dipotong lebih banyak harganya. Oleh karena itu senangnya selesaiku imanan pada angkati masuk pajang timulata tariko Eloi kapas salaman aleta subas keluarga. Banyak orang yang mau menghabiskan waktunya baik di laut maupun di darat mencari pekerjaan bekerja siang malam untuk menumpuk harta bendanya, tapi bukan di situ letaknya. Tapi yang dikatakan Allah, muru akhlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhnya masumpahnya keluar kamu wastabir 'alaiha dengan kesabaran. Nah, batuana dari kata suruh masumpahnya keluar kata sabar lagi. Ada masuk panjang molo dia, esok masih matu, suasi disuruh tutup. Taruh nih, kadang rugi kita menyuruh. Karena apa? Selalu ada nilai pahala di situ di saat kita memerintahkan. Ujarnya Allah di sana ayat tadi, la nas'aluka rizqan. Aku tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka. Aku yang memberi rezeki kepadamu. Kenapa jawabannya apa mencari rezeki? Mencari rezeki pada sembahyang, ujarnya Allah, aku pada mencari rezeki apa? Meminta rezeki kepadamu. Aku yang memberi rezeki, ujarnya Allah. Nah itu aja poinnya mungkin. Oleh karena itu, kalau disayangi keluar kata, mulai dari tadi Datota Anang Durrahman, kemudian Haji Samsiah, belok disayangnya roh ini tajakai Allah anta areta. Insya Allah dari sana itu sampai ke sana itu pahalanya diterima. Dia yayasan malari. Karena apa? Izama tabunu Adam tahu amalihi lalu salasin. Apabila mati anak cucunya ada, maka terputuslah amalnya hilang salasin kecuali 3. Pertama, sadaqatun amalun apa? Sadaqatun jariyah. Pasidat amal lari. Nah, padanya di mana deh pasidat karena kematuannya mencari di anak yang soleh. Oleh karena itu, kapan cari mana dengan soleh-soleha anak tak, insya Allah. Kata lima mana? Dia pernah doa sampai melaksanakan kebaikan. Nah, tadi mana amal-amalina. Itu yang kedua. Yang kedua adalah ilmu yang tapaumi, ilmu yang bermanfaat. Nah, macam angka C pada 90 pada Turki. Nah, pada lima kemudian melaksanakan amal-amal lari. Nah, lalu matuturi mati, termasuk orang tua ulur, mamak dale, si ambu, anak tadi, sama apa? Ada yang masih kurang, itu, ada yang masih kurang. Kata lima, jadi pelodong ini kata lima di pahala. Insya Allah hari ini diterima semua pahala yang kita perbuat itu diterima semua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah waladin saleh yad'ulah, adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ada kalau malolongan apalah di saat dia meninggal dapat terus pahala. Jadikan anak pian itu menjadi anak yang soleh soleha yang akan mendoakan pian nanti. Karena hakikatnya kita itu sebenarnya tidak mati, cuma pindah. Yang hancur itu adalah tubuh kasar kita, tapi tubuh halus kita itu yang tidak hancur. Makanya orang tua kita itu siaga ya,
masih memandang, maka dari anak akan dilodong. Oleh karena itu, sebelum ulun mengakhiri pada loading main untuk menata diri kita, maka dana rekon tadi nama sumpah yang hari ini ya sampai hari ini, maka nanti juhur pada sumpah jadi namun dia dilong itu matuaka kalau lo mengin apalana nah kepakuli itu matuaka tuh kapuli yang lo akan senang kaya lo kalau lo mengin apalana apalagi dilodongnya khususan. Nah apa kekhususan dari keberadaan setengah-setengah makanya wah ahli yang mana keluar dapur nih kalau lo kemana pelan jadi ada berbuatlah yang baik. Ulang tadi langsung saya hampir menetes air mata di saat disebut orang tua menetes. Nah sama itulah mungkin ya bukan lagi mungkin itulah kecintaan kita kepada orang tua. Iya. Oleh karena itu di mana mengataku selesaiku sapu-sapuku apo cici pada kamanti pada si apa sama menjaga ya yang jagalah keluarga kita dari hal-hal yang tidak benar. Ini ada satu ini ya satu ada yang untuk menjaga keluarga kita bukan saja keluarga dia maka ada suami istri kemudian anak itu pihak yang jaga bukan itu terlalu sempit semuanya ini yang keluarganya namanya dulu apa ini kalau ada yang kada benar anggaplah ada posting-postingan yang seksi-seksi ada tak posting nah sebab apa itu kita mencederai atau mensalimi keluarga kita ada ya nah kecuali ya apa ya tak masuk kok di baju makna dia tak posting itu ala baik siapa tahu sama jin tolong beri pahala tapi yang kalau kurang baik di luar daripada aturan agama aja ditawarin kalau lo ngetok ini nah itulah caranya menjaga keluarga kita. Saya pribadi ini bagaimana kita semuanya berkeluarga ini saling menjaga pada salamati dino tentu akhirat selamat dunia kemudian di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, lebih dan kurangnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ya sengaja berapi-api kalau sedikit melemah-lemah bisa menangis sedikit. Mungkin itu saja ulun sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam minallah musta'an alaihi dzikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan tausiah halal bihalal dari Ustadz Mada Alim SPD. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk menjaga silaturahmi terhadap sesama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan yang berbahagia, di penghujung acara ini marilah kita berdoa bersama-sama sebagai penutup acara sebelum melanjutkan acara ramah tamah. Doa akan dipimpin oleh Al-Ustaz Rusli MPD. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa barik ala kulli sahabati wa
لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لهذا جماعتنا جماعا مرحومة وتفرقنا تفرقا معصوما. يا الله يا كريم يا مجيب دعاء السائلين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله Ya, putar secara otomatis. Ya. Hoi. Ayo maju. Kurang foto naga. Sudah. Ayo sambung. Ayo sambung. Ya sambung. Ayo. Silakan. Sana. Iya.
Karena sudah habis, silakan dari keluarga Pak Rusli, karena baru datang anaknya juga, silakan berfoto dengan kainnya dulu, tidak asal, silakan. Mantap ini. Ya, asal izin, Maria, berfoto dulu kita, sekeluarga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bersabar dulu, masih ada cucunya yang belum difoto tadi. Belum, masih ada lagi. Nanti kalau ada request untuk hadir silakan, tapi beliau harus bertahan. Iya. Kan tadi tinggal berdoa sebanyak panjang umurnya. Kurang tahu kan ya? Pohon betul. Ayo, Pak Terang. Kamu buka aja deh. Iya. Oh, ini grup Mas Pram. Iya. Ya. Yang belum bersalaman silakan. Yang mau makan silakan cari baginya yang banyak isinya. Itu sudah halal. Oh, itu kan. Kalau berdatang. Oh, artinya salam. Ano ni kita man re? Iko iki, kalau poy. Iya tadi. Yang berfoto keluarga Bapak Samsudin. Ini yang baru datang, istrinya almarhum Abdul Salam. Juwairah. Ya. Ini masih banyak keturunan kita yang masih jomblo. Ada juga janda-janda. Siapa tahu ada yang berkenan, lapor sama panitia. Soal apa? Selanjut. Ada janda baru nggak? Masa sih? Iya. Ini kemarin janda sudah kawin. Iya, masa sih? Selamat dulu.